Amati gambar ini. Apa yang kelihatan aneh? Mobil damkar biasanya berwarna merah, bukan hijau. Mantap, kalau gambar ini gimana? Kupu-kupu nggak muncul di musim dingin. Satu gambar lagi nih. Apa kamu bisa nemu keanehan di sini? Mereka kelihatan lagi main tenis tapi pakai bola sepak kecil. Dua cowok ini lahir di waktu yang sama, tapi mereka nggak ngerayain ulang tahun di hari yang sama. Kok bisa gitu ya? Zona waktu mereka berbeda. Jadi di salah satu zona waktu harinya sudah berganti. Kapten Johnny adalah bajak laut bengis yang sudah merampok ribuan kapal dengan triknya. Dengan trik ini, dia bisa mendekati kapal dari negara manapun tanpa masalah. Memangnya dia pakai trik apa? Kapten Johnny punya koleksi bendera dari berbagai negara. Bukannya pakai bendera Jolly Roger yang nyeremin, dia lebih milih pasang bendera negara asal dari kapal yang mendekat. Dengan begini, dia akan langsung dapat akses. Cowok ini berada di dalam gedung berlantai 9 saat kebakaran mulai terjadi. Dia lompat keluar jendela, tapi nggak cedera sedikit pun. Emang bisa gitu ya? Bisa dong, karena saat itu dia lompat dari lantai 1. Amati baik-baik semua orang ini ya. Salah satu dari mereka berasal dari masa depan. Apa kamu tahu yang mana? Kasih tahu dong. Sip, cowok ini di sakunya ada smartphone tuh. Orang-orang ini kayak lagi piknik di tengah taman kan? Tapi ternyata salah satu dari mereka adalah penjelajah waktu. Yang mana? Cowok yang pakai port USB ini. Di kerumunan pesta ini ada orang yang berasal dari zaman lain. Bantu cariin dong. Cowok berbaju zirah ini kasihan juga ya, dia pasti kegerahan pakai baju berbahan logam kayak gitu. Miko terkunci di lantai bawah tanah, di situ nggak ada jendela. Yang ada cuma pintu yang diberi kunci kombinasi huruf. Beberapa saat kemudian dia nemu petunjuk berupa catatan. Apa kodenya? Miko berhasil lolos dari ruang bawah tanah itu. Ternyata kode pintunya adalah SMART. Semua kombinasinya berupa huruf. Jadi P plus 3 berarti S, N minus 1 berarti M, dan seterusnya. Setelah bangun pagi, Lisa tahu kalau uang di dompetnya udah berkurang. Saat itu suaminya lagi di luar kota. Yang ada di rumah cuma dia dan ketiga anaknya. Anak pertamanya bernama Karin dan dia berumur 17 tahun. Lalu ada Chris yang berumur 15 tahun dan Dava yang baru berumur 12 tahun. Lisa langsung menanyai ketiga anaknya soal kegiatan mereka di malam sebelumnya. Karin bilang dia langsung tidur setelah makan malam karena saat itu dia lagi sakit kepala. Chris bilang dia pergi ke klub bareng temannya, Rio. Dan Dava bilang dia lagi latihan sepak bola. Setelah ngedengerin cerita mereka, Lisa langsung tahu pelakunya. Apa kamu juga tahu? Chris pasti bohong tuh, umurnya baru 15 tahun, jadi dia belum boleh masuk ke klub. Mila ngajakin temannya Maria untuk makan malam di rumahnya. Maria cukup kaget karena menurutnya Mila nggak suka sama dia. Tapi si tuan rumah udah nyiapin makanan lezat, salah satunya tuna ini.
Kemudian Mila motong tuna itu jadi dua dan keduanya mulai menikmati hidangan mereka. Tapi beberapa saat kemudian Maria mulai pucat dan pingsan. Dia dibawa ke rumah sakit karena keracunan makanan. Beberapa hari kemudian polisi menahan Mila karena dia udah meracuni Maria. Tapi gimana caranya ya? Padahal Mila juga menyantap makanan yang sama, tapi dia nggak ikut keracunan. Racun itu ada di pisau yang dipakai Mila untuk motong ikan. Jadi, cuma potongan tuna yang dia kasihin ke Maria yang mengandung racun. Kalau kamu beli 5, harganya Rp25.000 dan 25 sama dengan Rp50.000. Tapi kalau mau beli 255, harganya Rp75.000. Apa yang kamu beli dan berapa harga satuannya? Kamu beli nomor rumah dan tiap angkanya dijual seharga Rp25.000. Ceritanya, kamu lagi berlayar keliling dunia dengan kapal pesiar, tapi di tengah perjalanan, kapalmu diterjang badai. Kamu langsung pingsan karena kepalamu kepentok tiang layar. Saat siuman, kamu udah ada di pantai bersama para penduduk lokal yang kelihatan nyermin. Ternyata mereka nggak suka sama orang asing, jadi mereka nawarin kamu 3 opsi. Mereka bisa masukin kamu ke gua yang dihuni tarantula, ngelemparin kamu ke lubang yang dipenuhi kalajengking kuning, atau masukin kamu ke kandang singa. Opsi mana yang harus kamu pilih agar selamat? Pilih tarantula aja, kebanyakan tarantula nggak membahayakan manusia kok. Mia dapat pesan dari petugas keamanan gedung kalau kantornya dimasuki penjahat. Makanya dia harus pergi dari situ secepatnya. Mia buru-buru menuju lift saat kedua pintunya ngebuka secara bersamaan. Tapi di dalamnya ada 2 orang yang kelihatan mencurigakan. Lift mana yang harus Mia pilih? Sebaiknya pilih lift kedua aja, penjahat itu baru aja masuk gedung. Jadi dia nggak mungkin datang dari lantai atas. Meski udah nyetir selama berjam-jam, kamu nggak ngelihat satu orang pun. Ternyata kamu kesasar. Saat itu kamu mulai capek, haus, lapar, dan nggak punya uang. Tiba-tiba di pinggir jalan kamu ngelihat 4 pintu. Di balik pintu pertama ada banyak air minum. Di balik pintu kedua ada banyak makanan lezat. Lalu di balik pintu ketiga ada kamar hotel bagus dengan ranjang empuk. Dan di balik pintu keempat ada tumpukan uang tunai. Pintu mana yang perlu kamu pilih dulu? Terlebih dulu, kamu perlu ngebuka pintu mobilmu. Di pagi hari, Polan keluar rumah dan ngelihat ada keanehan di kebunnya. Di situ ada potongan batu bara, wortel, dan syal. Kebun Polan diberi pagar, jadi nggak ada orang asing yang bisa naruh benda itu di kebunnya. Tapi kenapa benda-benda itu tergeletak di kebun Polan ya? Ternyata itu aksesoris manusia salju yang sebelumnya ada di situ. Detektif Lucky ditugasi di kota X karena di situ ada banyak pencurian. Dalam seminggu aja, si detektif udah mendapat 3 tersangka. Apa yang kamu lakuin saat pencurian itu terjadi? Tanyanya ke masing-masing tersangka. Tommy bilang, saat itu saya lagi nganter adik saya ke tempat les. Adinda bilang, seharian itu saya nyiapin presentasi di perpus. Dan Rian menjawab, saya mau liburan ke Denmark bersama keluarga. Jadi, saya harus belajar bahasa Belanda. Lucky langsung bisa tahu kalau salah satu dari mereka udah bohong. Apa kamu juga tahu? Rian, orang Denmark, pakai bahasa Denmark untuk berkomunikasi. Sedangkan bahasa Belanda dipakai di Belanda, bukan di Denmark. 4 tahanan ini ikut kelas seni setiap hari Senin. Petugas penjara biasa mengawal para tahanan ke ruang seni, lalu menggeledah mereka sesuai pelajaran. Semua tahanan punya alat lukis sendiri yang ditaruh di dalam sel masing-masing. Siapa dari mereka yang paling berpeluang bisa kabur?
Waktumu habis. Dan jawabannya adalah tahanan ini. Dia bisa pakai alat tukisnya untuk ngecat bajunya dengan warna hijau. Dengan begini, dia akan kelihatan mirip kayak petugas dan bisa kabur. Gerombolan penjahat nyulik 3 karyawan bank agar mereka mau ngasih informasi rahasia. Para bankir itu dikunci di ruang bawah tanah yang cuma punya 1 jendela. Mereka nyusun rencana agar salah satu di antara mereka bisa kabur untuk lapor polisi. Lalu, ketiganya mulai saling bantu untuk meraih jendela di situ. Tapi, orang yang berdiri di posisi teratas tetap nggak bisa meraih jendela itu. Apa yang harus mereka lakukan agar bisa lolos? Orang yang paling tinggi di situ harus berdiri di posisi teratas. Karena lengannya lebih panjang, dia akan lebih gampang meraih jendela di situ.